Bismillahirrahmanirrahim. Salis hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dia mengatakan, berarti hadis ini mauquf karena bukan sabda Nabi. Mangsarahu barang siapa yang menyenangkannya, ayyal Allah bahwasanya dia berjumpa dengan Allah, ghadan besok yaitu di hari kiamat, musliman sebagai orang muslim yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Falyuhafid maka adalah dia menjaga ala haula'i salawat terhadap salat-salat itu yaitu salat 5 waktu. Haitsu yunada bihin di tempat yang diserukan azan untuk salat-salat tadi yaitu di masjid. Jadi beliau menghasung orang untuk sholat 5 waktu di masjid. Haitsu yunada bihin di tempat yang diserukan azan untuk sholat-sholat tadi. Di mana itu? Ya di masjid. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah syara'a mensyariatkan li nabiyikum untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna dan sesungguhnya salat-salat tersebut min sunanil huda, termasuk dari sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum seandainya kalian shallaitum fi buyutikum, salat di rumah-rumah kalian. Maksudnya semuanya salat di rumah, tidak ada yang di masjid. Kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana salat orang yang mundur itu. Mundur maksudnya tidak datang ke masjid. Fi baiti, di dalam rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Artinya kalau satu kampung masjidnya kosong, semuanya tidak ada yang ke masjid, itu sesat kayak gitu. Karena itu minimal harus ada 2 orang yang datang ke masjid. Untuk apa? Menegakkan salat jamaah. Kalau sudah ada 2 orang dari kampung tadi datang ke masjid untuk salat jamaah, nah ini kesesatan sudah lepas dari orang kampung tadi. Tetapi kalau tidak ada satu pun yang datang ke masjid, maka berarti sudah dikuasai oleh setan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain nanti akan kita baca. Wa ma min rajulin yatatahhar, dan tidak ada seorang pun yang bersuci, maksudnya wudu. Fayuhsinu tuhur, lalu dia membaguskan wudunya, yaitu wudu seperti perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tsumma ya'midu ila masjidin, kemudian dia bersengaja menuju masjid. Min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah catatkan untuk dia fi kulli khatwah, dengan setiap satu langkah yaktuha yang dia melangkahkannya, hasanatan, satu pahala. Ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Muslim, satu pahala. Sementara yang kemarin saya tampilkan riwayat Imam Ahmad 10 pahala. Sama-sama hadisnya sahih. Gimana cara menggabungkan? Seperti tadi, dia ambil jumlah yang terbanyak. Karena kalau kita ambil yang terbanyak, maka yang sedikit sudah masuk. Satu langkah dapat 10 pahala. Atau bisa juga itu bikhtilafil yakhtalifu bikhtilafil ahwal. Pahalanya berbeda-beda sesuai kondisi. Mungkin orang yang tidak telat satu langkah itu 10 pahala. Tapi yang telat satu langkah itu hanya satu pahala. Bisa jadi seperti itu. Berbeda kondisi, berbeda pahala. Atau ikhlasnya yang berbeda. Tapi intinya hadis 10 pahala satu langkah itu sahih. Kita berharap kepada Allah dikasih 10 pahala dalam satu langkah. Wa ya amin. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan Allah mengangkat dengan langkah tadi satu derajat. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan Allah menggugurkan dengannya satu dosa. Nah, ini dalil bahwa 3 kebaikan langsung kita dapatkan dalam satu langkah. Satu pahala, satu derajat di surga naik, satu dosa gugur. Walaqad, dan sungguh-sungguh ra'aituna, kami melihat, kami maksudnya kami mengalami. Wa ma yatakhallafu anha, tidaklah tertinggal dari jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Jadi di masa Nabi itu yang tidak mau datang ke masjid itu munafik. Kalau dia mukmin, dia datang ke masjid. Nah, maka jangan kita menyerupakan diri kita dengan orang-orang munafik. Kalau kita salat di rumah, berarti kita rela serupa dengan munafik. Padahal Nabi bersabda, laisalana masalus saw,
Tidak pantas kita orang beriman punya perumpamaan yang jelek. Diperumpamakan persis munafik itu kan jelek banget. Walaqad kana rajul, dan sungguh adalah seseorang yu'ta bihi, didatangkan, yuhada bainar rajulain, dia dibopong di antara dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai dia diberdirikan di dalam shaf karena sakit maksudnya. Di masa Nabi kalau ada orang sakit, tapi karena dia semangat untuk datang ke masjid, dia sampai dibopong dua orang. Tapi ini tidak wajib. Ini karena semangatnya para sahabat. Nah, kita bisa menilai keimanan orang-orang sekarang dibandingkan keimanan para sahabat. Kita sakit sedikit, nggak datang ke masjid. Meskipun saya membolehkan hal tersebut kalau memang dikira sakit itu mengganggu para jamaah. Misalnya batuk itu kan sebenarnya sakit kecil nih. Tapi itu cukup mengganggu kalau untuk sholat jamaah. Karena orang sebelah kita akan terganggu dengan batuk kita misalnya. Nah, boleh kita untuk tidak jamaah ke masjid dulu. Atau jamaah di masjid tapi pilih shaf paling belakang. Nah, sehingga tidak banyak mengganggu orang bersama anak-anak kecil. Kalau kita sudah dewasa, gede, kemudian samping-samping kita anak-anak kecil, kita batuk kan tidak terlalu mengganggu. Nah, pilih yang paling belakang. Jangan yang paling depan, nanti banyak mengganggu orang. Tidak ada masalah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayat, dan lahu, dalam riwayat Imam Muslim yang lain, laqad ra'aituna, sungguh-sungguh kami mengalami, wa ma yatakhallafu 'anis shalah, tidaklah tertinggal dari salat jamaah illa munafiqun qad ulima nifaquh, kecuali munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Au maridun, atau orang sakit. Nah, ini dalil bahwa orang sakit boleh tidak ke masjid. Sakit tidak datang ke masjid, enggak ada masalah. Pahala jamaah tetap didapat apabila dia biasanya jamaah di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya adalah diberi pahala bagi orang-orang yang membiasakan suatu amalan, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut karena udzur, sakit, atau safar. Biasa baca 1 juz sehari, tapi karena sakit tidak kuat membaca 1 juz sehari, tinggalkan, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau bisa 1 juz sehari itu nanti dirangkum, dirapel pada waktu sudah sehat. Sakit berapa hari? 3 hari. Tidak baca 3 juz. Nah, nanti begitu sehat baca 4 juz. Kalau bisa begitu. Karena biasanya orang yang baca 1 juz sehari itu sudah lancar bacaannya. Untuk baca 4 juz itu gampang. Kemudian beliau mengatakan, "In kana al-maridu la yamshi baina rajulain." Sungguh ada orang sakit berjalan di antara dua orang. Hatta ya'tiya shalah, sampai dia mendatangi salat jamaah. Dibopong tadi itu. Wa qala, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allamana, mengajari kita, sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk, as-salata, salat, fil masjidil ladzi yu'adzanu fi, di masjid yang dikumandangkan azan padanya." Jadi kalau masjid ada azannya, kita datangi. Kalau tidak ada azannya, ya tidak datang ke masjid, nggak apa-apa. Misalnya maghrib sama isya sudah dijamak. Nah, panjenengan sholat di rumah tadi pas maghrib belum jamak. Ketika isya tidak mendengar azan, ya tidak usah ke masjid, nggak apa-apa, karena tidak ada azan. Karena kalau Anda tetap datang ke masjid, nggak ada orang, sepi yang sudah jamak tadi. Kalau Anda yakin datang ke masjid masih ada yang belum jamak, silahkan datang ke masjid meskipun tidak azan. Tapi kalau tidak ada azan dan yakin tidak ada jamaah, sholat saja di rumah. Karena maghribnya tadi di rumah, jamaah sama keluarga, maka isyanya juga lebih baik di rumah jamaah sama keluarga. Karena di masjid tidak ada orang. Nah, inilah hadis mauquf, yaitu perkataan sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa yang tertinggal dari sholat jamaah itu orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.